Welcome back to Kopi Bray Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bray, kali ini gue akan mereaksi sebuah video dari channelnya Puncak Klasmen dengan judul sibuk bikin turnamen gaje alias nggak jelas ya demi ranking FIFA saat Indonesia kejar Piala Dunia. Rival ASEAN menurun. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak cuplikannya. Selain itu, para rival skuad Garuda ini juga mengincar poin ranking FIFA dengan juara di turnamen sendiri. Bagaimanakah persiapan timnas Indonesia, sementara negara ASEAN lainnya sibuk sendiri? Thailand kembali bikin turnamen Piala Raja. Oke. Thailand mendadak sibuk sendiri usai tersingkir di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Gajah Perang kembali mempersiapkan gelaran Piala Raja atau Kings Cup. Turnamen ini bakal jadi hiburan penghapus kesedihan publik Thailand usai gagal ke ronde ketiga. Raja ASEAN ini harus angkat koper usai kalah head-to-head melawan Cina. Gara-gara prestasi buruk ini, Madampang selaku ketua federasi sampai kena mental. Ex-presiden Port FC ini ditekan habis-habisan oleh fans skuad Gajah Perang untuk mundur. Pasalnya, Madampang dianggap gagal memimpin pasukan biru untuk lebih berprestasi. Selain itu, wanita 58 tahun ini dinilai terkena karma akibat terlalu sombong meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Jangan meremehkan timnas saya kita ya. Saya nggak yakin kalau Indonesia bisa unggul dari Thailand. Bahkan saya berpikir bahwa Thailand masih bisa menjadi tim terbaik yang ada di Asia Tenggara saat ini, tegas Madampang. Gitu ya. Sebagai permintaan maaf, FAT selaku federasi bakal menggelar Piala Raja dengan meriah. Kings Cup. Rencananya turnamen ini bakal diikuti oleh negara-negara yang masuk ranking 100 besar FIFA. Di edisi sebelumnya, FAT mengajak Irak dan Lebanon untuk bertarung di Piala Raja. Namun sayangnya di edisi terbaru ini, skuad Gajah Perang diprediksi kesulitan mencari negara ranking 100 besar FIFA. Alasannya karena banyak raksasa Asia yang sibuk bersiap menatap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, betul sekali. Sementara Thailand juga enggan melirik Vietnam untuk menjadi lawan tanding. Piala Raja kemungkinan akan dimulai pada September atau Oktober. Kami rencananya nggak akan mengundang Vietnam. Saat ini Thailand berada jauh di atas Vietnam, tulis BGTV. Ogah mengajak Vietnam. FAT disebut membidik peluang untuk mengundang skuad Garuda. Apalagi timnas Indonesia bakal menjadi wakil tunggal ASEAN di ronde ketiga. Saat ini Indonesia memang memiliki ranking FIFA yang lebih rendah dibanding Vietnam. Namun, mereka berkemungkinan untuk diundang berpartisipasi di Piala Raja, tambah BGTV. Selain berambisi mengalahkan skuad Garuda di Piala Raja, Thailand juga punya misi besar di ASEAN Cup 2024. Skuad Gajah Perang berambisi mengalahkan timnas Indonesia di turnamen ini. Masa Tadaisi selaku pelatih bahkan sudah mewaspadai kekuatan anak asuh Sinteyong. Mereka telah membuat banyak kemajuan di akhir-akhir ini. Saya rasa tim ini telah mencapai level baru dan akan terus berkembang tanpa kenal lelah, sanjung Masa Tada. Pelatih Thailand ini dianggap akan menjadikan timnas Indonesia sebagai rival berat di ASEAN Cup 2024. Saya rasa Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh di ASEAN Cup 2024. Tambah ex-pelatih Buriram United ini. Walau menganggap skuad Garuda sebagai lawan yang tangguh, Masa Tada justru menilai Jumawa di ASEAN Cup 2024. Sang pelatih disebut tidak menargetkan trofi meski Thailand berstatus sebagai juara bertahan. Skuad Gajah Perang menjadi kampion Piala AFF 2022 sebelum berganti nama menjadi ASEAN Cup. Sebagai Raja Asia Tenggara, Thailand sempat menganggap enteng turnamen buatan AFF ini. Thailand akan berusaha bertahan selama mungkin di turnamen ini. Namun saat ini prioritas kami adalah kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan ASEAN Cup 2024, tegas Masa Tada. Sayangnya, kesombongan Thailand malah gagal dibuktikan usai tersingkir di ronde kedua. Alhasil, skuad Gajah Perang ini dinilai akan kembali mengincar gelar juara di ASEAN Cup 2024. Madampang selaku ketua federasi juga mengakui kekuatan timnas Indonesia di turnamen ini. Ex-presiden Port FC ini juga cukup lega Thailand gak berada di grup yang sama dengan skuad Garuda. Kali ini Madampang ogah meremehkan kekuatan timnas Indonesia jika bertemu di partai final. Saya ingin Thailand bertemu dengan timnas Indonesia, itu akan sangat menakutkan, tutur Madampang. Ambisi Malaysia juara Piala Merdeka. Sementara Malaysia juga terpaksa kembali mengadakan gelaran Piala Merdeka usai gagal ke ronde ketiga. Turnamen tahunan ini bakal digelar untuk memperingati Hari Kemerdekaan Negeri Jiran. Piala Merdeka diprediksi akan menjadi ajang balas dendam untuk skuad Harimau Malaya. Di turnamen ini, Malaysia bakal tampil habis-habisan demi memberikan hiburan menarik untuk para supporter. Demi mewujudkan ambisi ini, skuad Harimau Malaya sudah mengundang Filipina,
Tajikistan, dan Lebanon. Bahkan, FAM selaku federasi disebut akan mengobral harga tiket. Harapannya, supporter negeri jiran bakal memenuhi Stadion Bukit Jalil untuk mendukung Malaysia. Datu Nur Asman sebagai Sekretaris Jenderal FAM langsung mengonfirmasi kabar tersebut. Tiket dibuka untuk dijual dengan paket spesial seharga Rp70 Malaysia atau setara dengan Rp252.000 untuk 4 pertandingan. 2 pertandingan pada 4 September dan 2 pertandingan lagi pada 8 September, ucap Nur Asman. Setelah mengobrol tiket murah, FAM langsung memasang target juara untuk menjaga harga diri. Pihak federasi tak ingin skuad Harimau Malaya kembali menanggung malu seperti edisi sebelumnya. Ketika masih dilatih Kim Panggon, Malaysia gagal juara usai dikalahkan Tajikistan di partai final. Bersama Pau Marty, FAM berharap pasukan negeri jiran bisa meraih gelar juara. Kami memang memasang target untuk menjadi juara Piala Merdeka. Seperti tahun lalu, kami menargetkan menjadi juara. Jadi, berarti nggak ada alasan bagi kami untuk gagal menjadi juara kali ini, ujar Firdaus Muhammad selaku Wakil Presiden FAM. Namun, semangat tinggi Malaysia menjuarai Piala Merdeka rupanya terancau kacau balau. Pasalnya, turnamen buatan FAM ini langsung diboikot oleh kelompok supporter negeri jiran, yakni Kurva. Aksi penolakan ini disampaikan langsung lewat unggahan Facebook Ultras Malaya. Rasanya sakit dan terus menyakitkan. Biar nggak diobati, kosongkan stadion. Tutup Kurva Pesta Bola Merdeka. #Reset Bola Sepak Malaysia. Dikutip dari Facebook Ultras Malaya. Gerakan boikot Piala Merdeka semakin menambah berat tugas Pau Marty selaku Malaysia yang baru ya. Malaysia. Pasalnya, ex-pelatih Barcelona B ini harus menanggung beban membangkitkan skuad Harimau Malaya. Boikot dari Ultras Malaya ini diprediksi akan menurunkan semangat bertanding anak asuhnya. Alhasil, Pau Marty masih berharap publik negeri jiran tetap hadir untuk mendukung Malaysia. Kami memerlukan dukungan dari supporter. Saya kira Stadion Bukit Jalil tanpa pendukung Harimau Malaya akan terlihat berbeda. Kami akan memastikan mereka dapat menikmati pertandingan, kata Pau Marty. FAM menuntut sang pelatih untuk menjuarai Piala Merdeka demi ranking FIFA yang lebih tinggi. Pasalnya, skuad Harimau Malaya berpeluang masuk ke pot 2 di undian kualifikasi Piala Asia 2027. Alhasil, peluang Malaysia untuk lolos ke turnamen paling besar se-Asia ini semakin mengecil. Pasalnya AFC mengubah aturan bahwa hanya satu negara yang berhak lolos dari fase grup kualifikasi. Jika melihat ranking FIFA, Malaysia bakal bertemu negara-negara raksasa dari pot 1. Suriah, Thailand, Tajikistan, Vietnam, Lebanon, dan India diprediksi akan menjadi lawan skuad Harimau Malaya. Alhasil, pasukan hitam kuning harus menyapu bersih laga di Piala Merdeka demi masuk ke pot 1. Demi ambisi ini, skuad Harimau Malaya bersiap menurunkan komposisi terbaiknya. Salah satunya Faisal Halim yang berpotensi comeback usai kembali bermain di Liga Super Malaysia. Bintang Selangor FA ini akhirnya merumput usai absen selama 97 hari akibat siraman air keras. Namun, kehadiran Faisal Halim dirasa belum cukup mendongkrak kekuatan Malaysia. FAM sendiri disebut masih berusaha mencari pemain keturunan untuk menambah amunisi. Sayangnya, Datu Hamidin selaku ketua federasi memberikan komentar pesimis untuk supporter Malaysia. FAM memang gak bisa leluasa mencari pemain-pemain keturunan yang berkualitas untuk tim Malaysia. Setidaknya ada sejumlah faktor yang menghambat kebijakan naturalisasi ini, tutur Datu Hamidin. Vietnam cuma bisa fokus Piala AFF. Nasib buruk juga dialami Vietnam setelah gagal lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan bintang emas angkat koper lebih cepat karena 2 kali dihabisi skuad Garuda. Setelah gagal total, Vietnam langsung membidik gelaran ASEAN Cup 2024 sebagai ajang balas dendam. Pasalnya, skuad Naga Biru akan kembali bertemu dengan timnas Indonesia di babak grup. Akhir-akhir ini, Vietnam selalu meraih hasil buruk ketika harus berhadapan dengan Indonesia. Tetapi kami sudah bersiap dengan baik dan optimis untuk meraih hasil positif, ucap Kim Sang-si. Demi tampil maksimal di turnamen ini, Vietnam sampai menentang Thailand untuk pemanasan. Langkah ini diambil karena VFF selaku federasi tiba-tiba memprioritaskan ASEAN Cup 2024. Padahal, awalnya turnamen ini tidak terlalu dilirik skuad Naga Biru karena dianggap kurang bergengsi. Namun, Nguyen Xuan Phu menyebut VFF akan mengejar trofi ini bersama Kim Sang-sik. Target kami untuk pelatih Kim Sang-sik adalah mencapai final Piala ASEAN dan mendapatkan gelar tersebut, ucap wakil presiden VFF ini. Bahkan, media seperti Soham mulai koar-koar menyombongkan peluang juara Vietnam. Dengan Indonesia yang mengirimkan tim mudanya ke ASEAN Cup 2024,
Hal ini akan sangat mempermudah peluang Vietnam untuk menjadi juara, tulis Soha. Sementara media Bongda24 menyebut, langkah tim Indonesia ini harus dimanfaatkan oleh Kim Sang-sik. Indonesia tidak menganggap ASEAN Cup sebagai prioritasnya. Oleh karena itu, Kim Sang-sik harusnya bisa mengalahkan mereka dengan mudah di babak grup, tulis Bongda24. Dengan mudah ya. Selain uji coba melawan Boleh Thailand, juga. VFF juga berencana menggelar turnamen dadakan. Di perhelatan ini, Vietnam sudah mengundang Lebanon dan India untuk menjadi lawan tanding. Turnamen dadakan dari VFF ini rencananya bakal digelar pada 9 sampai 15 Oktober 2024. Vietnam diprediksi akan habis-habisan di perhelatan ini karena masuk agenda FIFA Matchday. Oh. Skuad Naga Biru butuh poin tambahan untuk kembali memperbaiki ranking FIFA. Saat ini Vietnam berada di posisi 115 FIFA, Lebanon di posisi 116 FIFA, sedangkan India ada di peringkat 124. Hasil imbang sudah cukup untuk mendobrak peringkat Vietnam, tulis media Dantri. Setelah melewati turnamen buatan VFF, Vietnam diprediksi akan semakin gacor jelang ASEAN Cup. Namun, ambisi ini terancam berantakan karena jadwal kompetisi buatan AFF ini akan diundur. Oh. Media Tau 247 dari Vietnam menyebutkan, keputusan ini diambil agar klub-klub di ASEAN bisa berlaga di Liga Champions Asia. Ya. Namun setelah diusut, rumor ini ternyata cuma kabar burung belaka. Wakil Presiden AFF sampai geram dengan berita hoax yang disebar oleh media Vietnam. Kalau ada pengunduran, pasti saya akan mengetahuinya terlebih dahulu. Saya hanya mengatakan bahwa media Vietnam ini memberi informasi yang bahkan petinggi AFF sendiri tidak tahu, ucap Francisco Geronimo. Gitu ya. Timnas Indonesia sibuk mengejar ronde ketiga. Itulah prioritas kita Ketika saat rival ini. ASEAN lainnya sibuk sendiri, Timnas Indonesia sudah ditunggu jadwal padat ronde ketiga. Skuad Garuda dipastikan akan melakoni 2 laga berat di bulan September mendatang. PSSI langsung berusaha mendukung penuh perjuangan Timnas Indonesia. Salah satunya dengan membereskan masalah kontrak Coach Shin yang sempat simpang siur. Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan ini sudah tidak perlu pusing memikirkan masa depannya. Saya kira Sinteyong sudah tidak memikirkan lagi urusan kontraknya yang sudah selesai. Saya kira Sinteyong bisa fokus mempersiapkan melatih dan materi di ronde ketiga, ujar Amali. Dukungan penuh dari PSSI ini langsung disambut hangat oleh Coach Shin. Pelatih asal Korea Selatan ini bakal memanggil para pemain skuad Garuda untuk berkumpul di akhir Agustus nanti. Sementara Sinteyong dikabarkan juga sudah kembali ke Indonesia usai menjalani operasi di Korea Selatan. Pelatih kelahiran Yeongduk ini sempat menderita sakit peradangan paru-paru. Alhasil, sang pelatih sempat masuk meja perawatan untuk menjalani operasi pleuritis selama 6 jam. Coach Shin sempat mengunggah foto pengobatannya di akun Instagram pribadinya. Nampak kondisi Coach Shin terlihat lebih kurus dari biasanya setelah menjalani operasi. Namun Nova Arianto menyebutkan, kondisi Coach sang Nova, pelatih sudah pulih sepenuhnya untuk mendampingi skuad Garuda. Kondisi Coach Shin Taeyong sudah sangat baik sekali, ungkap Nova. Untuk menatap ronde ketiga, Shin Taeyong mengaku tidak akan menggelar pemusatan latihan. Berita ini langsung disambar media Vietnam dengan komentar sindiran. Sebelumnya jadwal Vietnam latihan lagi. ditetapkan pada 2 September. Hanya 4 hari sebelum pertandingan pertama melawan Arab Saudi, tulis media The Tau 247. Surat kabar lokal asal Vietnam ini seolah menyebut persiapan Shin Taeyong yang terlalu mepet. Erick Thohir juga ikut mendukung penuh Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI ini sampai bertemu langsung dengan Gianni Infantino di kota Paris. Bahkan momen ini langsung diposting oleh Presiden FIFA di akun Instagram pribadinya. Banyak netizen berharap Erick Thohir melobi Infantino untuk meloloskan sidang Marten Paes. Mengingat saat ini sang kiper belum bisa membela Timnas Indonesia akibat tersandung aturan naturalisasi. Kabar terbaru menyebutkan Paes bakal menjalani sidang lebih dulu di FIFA pada 15 Agustus mendatang. Jika gagal lolos, maka kasus sang kiper akan dibawa langsung ke CAS. Selain mempercepat proses naturalisasi Paes, PSSI juga masih membuka peluang untuk pemain keturunan baru. Pastinya memang kami sedang mengurus dan sedang proses dokumen yang sudah masuk. Namun yang pasti ada untuk posisi belakang dan juga tengah. Sementara lini depan masih kami cari, ucap Arya Sinulinga. Sontak komentar dari anggota Exco PSSI ini langsung ramai ditanggapi netizen tanah air. Warganet menebak-nebak kalau pihak federasi akan mengejar Tristan Guyger dari Ajax Amsterdam.
Pemain berdarah Maluku ini lihai bermain sebagai bek sayap kanan di Eredivisie Belanda. Di musim ini, Tristan dipinjamkan Ajax ke PSV Zwolle untuk menambah jam terbang. Sementara untuk lini serang, nama Ole Romani masih jadi kandidat paling kuat. Kabar terbarunya, sang pemain bahkan memberi kode dengan foto bareng bersama Jay Ises dan Ivar Jenner. Momen ini terjadi saat laga persahabatan antara FC Utrecht melawan Venezia. Dengan negara lain sibuk bikin turnamen sendiri, akankah timnas Indonesia akan kembali menggendong ASEAN di ronde ketiga? Ya, itulah Bray, berita terbaru dari channelnya Puncak Klasmen ya. Di saat timnas kita sibuk dengan agenda ronde ketiga ya. Tim-tim dari negara tetangga semacam Thailand, Malaysia dan juga Vietnam juga sibuk membuat turnamen untuk mendongkrak ranking FIFA-nya masing-masing. Yang kita ketahui tadi dari Thailand akan menggelar turnamen Kings Cup ya, Kings Cup, dan juga Malaysia dengan Piala Merdekanya, dan juga Vietnam ya membuat turnamen dadakannya. Seperti itulah tujuannya untuk mendongkrak ranking FIFA dari tim masing-masing ya. Sepertinya kita apabila diundang dari salah satu turnamen tersebut ya, kemungkinan kita akan menurunkan tim lapis kedua mungkin ya, atau dari pemain-pemain dari Liga 1 ya, untuk menambah jam terbang ya. Karena tidak mungkin untuk timnas Indonesia menurunkan skuad utamanya, karena kita akan disibukkan dengan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, dan kita hanya satu-satunya wakil dari ASEAN. Kita harus menggendong ASEAN, menjaga nama baik ASEAN ya. Semoga timnas kita bisa melaju ke Piala Dunia 2026 ya. Untuk tetangga ya nggak apa-apa lah, terserahlah mereka mau bilang apa, yang penting kita terus maju sampai ke Piala Dunia 2026. Setuju kan?